Yang harus kita lakukan adalah bagaimana BRIN harus mampu menawarkan forecasting future teknologi seperti apa. Dengan forecasting teknologi seperti apa, maka itu akan bisa menavigasi strategi industrialisasi. Jangan sampai kita melakukan proses industrialisasi, ya. Kemudian 3 tahun lagi tercipta pabriknya, industrinya, tapi kemudian teknologinya obsolete, teknologinya sudah nggak relevan lagi. Itu mungkin terjadi. Kan teknologi berkembang cepat sekali. Nah sekarang BRIN harus bisa melakukan forecasting teknologi yang akan relevan 5 tahun lagi itu apa, 10 tahun lagi itu apa. Nah risetnya dari sekarang harus kita buat apa. Itulah yang saya sampaikan bahwa kan Abraham Lincoln itu mengatakan masa depan tidak bisa diprediksi. Tepatnya. Ya. Sulit diprediksi, penuh dengan ketidakpastian. Tapi kan the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik memprediksi masa depan dengan cara menciptakannya hari ini. Nah, itulah maksud saya dari sekarang yang saya lakukan adalah creating the future dengan teknologi, dengan inovasi, dengan riset khususnya untuk bisa menghasilkan inovasi yang bisa mengantisipasi masa depan. Kini sekarang bangsa kita lagi tumbuh. Butuh banyak riset yang bisa diimplementasikan. Makanya kita kan harus mulai juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Tanpa meninggalkan yang tadi yang jangka panjang tadi, yang jangka menengah, jangka pendek. Ini harus kita juga. Makanya kita harus segera shopping riset mana yang kira-kira apa yang disebut sebagai technological readiness level. Jadi tingkat kesiapan teknologi, ya. TKT. Jadi kalau TKT-nya itu 9 artinya sudah siap masuk pasar. Kalau TKT 1 itu basic sekali. Nah kalau TKT-nya itu 6, nah itulah BRIN. Bagaimana memoles riset lagi. Atau TKT 3, itu harus lagi tambahan. Jadi banyak riset yang sudah kita lakukan yang sifatnya yang high tech tadi, seperti pesawat terbang. Otomotif, kapal, satelit, itu kan high tech. Kemudian penelitian genomics, tinggi-tinggi semua gitu. Sekarang penelitian energi semakin canggih di BRIN. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan hasil yang terbaru ya. Tapi yang riset yang sederhana itu juga penting untuk masyarakat menengah, UMKM. Bagaimana kita menyediakan misalnya pirolisis sampah untuk bisa menciptakan bahan bakar sampah plastik. Ya. Kemudian bisa di MPG ada alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi kualitas makanan. Itu kan teknologi yang sederhana kan. Ada lagi air laut, kemudian diolah, kemudian menjadi air siap minum. Layak minum ya. Kan itu kan teknologi sederhana yang bisa dikembangkan. Dan masih banyak lagi teknologi sederhana, kita punya paketnya. Makanya Mas Momo bisa juga nanti buka di ini download BRIN Innovation. Itu seluruh inovasi dari sana semua. Berarti sudah lengkap ya di situ. Ini baru saya bangun. Baru ini kita kira seminggu ini lah selesai. Karena kita ingin publik aware terhadap apa yang sudah kita produksi. Setuju. Dari situlah Mas Pras bisa ngasih tahu saya, Mas, penelitiannya harusnya gini apa lagi. Nah, itu kan masukan. Setelah tahu apa yang sudah kita produksi. Kalau sudah tahu kita produksi, maka orang bisa memberikan feedback. Nah, kemudian satu lagi kita akan bangun Rumah Inovasi Indonesia. Dan Rumah Inovasi Indonesia itu konsepnya sederhana saja sih. Kalau Mas Momo datang ke BRIN, Mas Momo pengen tahu teknologi, carinya kemana? Tanya siapa? Tanya Satpam pasti kan? Tanya Satpam dulu pasti. Mas Satpam bisa jawab. Nggak bisa. Pak, teknologi BRIN apa aja? Nah, yang kedua, Mas Momo bawa duit nih. Saya ingin membeli teknologinya BRIN karena mau saya kembangkan, saya perbanyak saya produksi teknologinya, teknologi untuk misalnya alat sampah atau alat untuk produksi air minum, alat untuk pengolahan pangan macam-macam. Saya punya duit nih, saya ketemu siapa nih? Bingung lagi, nggak tahu lagi. Dan seterusnya. Atau saya sebagai seorang pengusaha, saya ingin tahu teknologinya apa saja supaya saya bisa segera membeli teknologi itu untuk saya produksi. Saya mau licensing. Atau misalnya gini, saya bisa mengusahakan itu loh, tapi saya butuh modal. Lagi-lagi ekosistem. Bagaimana menghubungkan antara periset, menghubungkan antara investor, menghubungkan antara venture capital, ya, dan juga startup,
Oke. Itu kan semua kan dalam suatu ekosistem, itulah Rumah Inovasi Indonesia. Jadi kalau nanti Mas Pras ingin tahu, datang aja ke Rumah Inovasi Indonesia, disitulah itu etalase inovasi Iya. kita. Disitulah one stop service, semua urusan akan ada di satu tempat. Jadi tinggal datang, selesai masalah. Oke. Ngurusin izin, ngurusin licensing, ngurusin paten, Betul. ya, ngurusin apapun. Nah di situ juga ada fasilitas inkubasi teknologi. Jadi kalau Mas Momo punya teknologi nih, saya menemukan teknologi, hasil apa? Penelitian sendiri. Terus Mas Pras ngomong sama Mas Momo, bener nggak teknologinya itu? Ya, Mas Momo bilang, aduh, saya ditantang ini, membuktikan ini, saya nggak punya lab ini. Datang ke BRIN, gimana caranya alat saya supaya pertama, bener nggak alat saya itu canggih gitu? Iya. Nah, validasi. Kedua, bikin alat saya supaya lebih hebat lagi, inkubasi. Oh. Itu baru teknologinya. Iya. Kemudian Mas Pras punya lagi, saya punya teknologi dari BRIN, kemudian dikembangkan dalam bentuk bisnis usaha. Nah, misalnya kami baru keluar inovasi tentang parfum misalnya. Oke. Nah, parfum wangi enak nih. Iya. Kemudian saya sebagai startup ingin mengadopsi inovasi itu, kemudian tapi karena saya sebagai pengusaha pemula, ya saya harus didampingi dong. Bagaimana cara pendanaannya, cara handle pasarnya, cara handle packagingnya, macam-macam itu. Nah, itu namanya inkubator bisnis. Kita ada di Rumah Inovasi Indonesia, itulah semua kita bangun. Jadi penasaran nih kapan bisa dirilis itu Prof, sehingga nanti saya misalnya mau jadi pengusaha begitu ataupun mengembangkan inovasi sendiri, bisa langsung dong berarti ke dalam aplikasi itu. Itu bentuknya digital atau bagaimana? Satu digital, satu fisik. Ada di Gatot Subroto. Kita masuk gedung, itu ada fasilitas, ada customer service, dilayani, diskusi. Kan nggak semuanya dengan digital. Digital ada. Nah, sekarang baru inovasi, kemudian kedua Rumah Inovasi Indonesia digital juga ada untuk komunikasi semua ekosistem. Oke, kalau bicara soal tadi kan bicara soal inovasinya, soal apa namanya produk-produk yang akan dihasilkannya nanti dan sama rumah inovasinya juga. Nah, kalau misalkan terhadap risetnya sendiri, sejauh apa sih dari BRIN sendiri untuk memberikan perlindungan kepada risetnya? Karena sejauh ini kita sering dengar berita ada riset ini ditangkap gara-gara merugikan keuangan negara, riset ini pernah dipenjarakan karena merugikan keuangan. Nah, kalau di BRIN sendiri perlindungannya untuk riset ini, SDM-nya sendiri gimana? Ya, kita tentu melakukan riset peneliti itu dalam koridor sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia kan. Akuntabilitasnya kita jaga, kemudian yang kedua integritasnya juga harus kita perkuat Jadi sepanjang itu bisa dilakukan dengan baik, prosedur dilakukan dengan baik, saya yakin masalah-masalah itu tidak akan terjadi.